Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Fri Meriana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utama hari ini. Tangis haru menyambut kedatangan jenazah Darwati, pekerja migran Indonesia asal Cilacap yang menjadi korban kebakaran apartemen di Hong Kong. Sidang perdana kasus pemblokiran Jalan Pantura dan penghasutan dengan tersangka Teguh dan Botok digelar dan keduanya terancam 9 tahun penjara. Pesta kembang api di kawasan Balai Kota saat malam pergantian tahun baru dibatalkan pemerintah Kota Solo. Setelah 1 bulan tertunda, jenazah Darwati, pekerja migran Indonesia asal Cilacap yang menjadi korban kebakaran apartemen di Hong Kong, akhirnya dipulangkan. Kedatangan jenazah korban ini disambut tangis haru keluarga dan kerabat. Usai menempuh perjalanan 8 jam dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, jenazah Darwati, pekerja migran yang menjadi korban kebakaran di Hong Kong, Rabu siang akhirnya tiba di rumah duka di Desa Pandang Sari, Kecamatan Majenang. Kedatangan jenazah yang sudah dinanti sejak 1 bulan lalu langsung disambut haru oleh keluarga dan kerabat. Lamanya pemulangan jenazah Darwati disebabkan oleh adanya kepengurusan berbagai persyaratan administrasi di negara Hong Kong. Darwati, wanita berusia 48 tahun ini, tewas setelah apartemen tempatnya bekerja terbakar. Ya berarti ini kan dari awal koordinasi berarti 1 bulanan lah ya dari kejadian itu, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada kendala yang bisa memperhambat ini atau apa? Artinya kan waktu kemarin kendalanya pasti pas di tempat kebakaran ya, artinya untuk identifikasi, melakukan pendataan dan sebagainya, mungkin itu yang menjadi kendala. Tapi kalau untuk selebihnya kita semua berkoordinasi dengan semua instansi, jadi saya rasa tidak ada kendala. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Pandang Jaya. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Sidang perdana kasus pemblokiran Jalan Pantura dan penghasutan digelar di Pengadilan Negeri Pati. Teguh dan Botok didakwa pasal merusak jalan umum dan penghasutan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sidang perdana 2 aktivis Pati yakni Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto digelar Rabu pagi di Pengadilan Negeri Pati. Masa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pun mengawal jalannya sidang dengan datang ke lokasi. Mereka menggelar doa bersama serta membawa spanduk berisi berbagai tuntutan agar kedua aktivis segera dibebaskan. Teguh dan Botok ditetapkan sebagai tersangka kasus pemblokiran Jalan Pantura dan penghasutan pada 1 November setelah Bupati Sudewo gagal dimakzulkan dalam rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati. Keduanya dijerat pasal tentang menghalangi atau merusak jalan umum dengan ancaman 9 tahun penjara. 92 ke 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua melanggar ketentuan pasal 160 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau ketiga melanggar ketentuan pasal 169 ayat 1 KUHP. Ancamannya ya, untuk 201 dalam pasal pertama itu ancamannya pidana penjara paling lama 9 tahun. Sejak awal bahwa sebenarnya pasal-pasal yang didakwakan kepada Mas Boto dan Mas Teguh itu adalah pasal sampah yang memang sengaja dibuat oleh penyidik, yang sering saya katakan bahwa ini adalah tontonan kepada publik tentang pembodohan yang dilakukan oleh polisi. Nah, tontonan pembodohan ini ternyata juga teman-teman kejaksaan tidak bisa menjadi filter kedua. Jadi harusnya jaksa itu menjadi filter kedua terhadap pasal-pasal sampah ini. Ternyata itu juga tembus. Rencananya sidang kedua dijadwalkan digelar pada 7 Januari 2026 dengan agenda pembacaan keberatan dan penasehat hukum terdakwa. Arif Nur melaporkan dari Pati.
Penahanan 3 warga di Banyumas terkait aktivitas tambang emas ilegal dianggap keliru oleh keluarga tersangka. Ketiga buruh yang ditangkap hanya pekerja, bukan pemilik. Sedangkan polisi mengklaim sudah memiliki 2 alat bukti yang cukup untuk menahan tersangka. Penahanan terhadap Slamet Marsono, Yanto Susilo, dan Gito Zainal terkait kasus tambang emas ilegal di Kecamatan Aji Barang memicu protes dari pihak keluarga. Romiati, istri dari tersangka Gito, menyesalkan penahanan dan penetapan tersangka yang dialami oleh suaminya. Sebab Gito yang sudah ditahan selama 3 bulan bukan buruh tambang seperti yang dituduhkan polisi, dan suaminya hanya seorang buruh penjaga malam. Keluarga para tersangka mendesak polisi agar ketiga warga yang ditahan dibebaskan dari tuntutan hukum. Sebab mereka bukanlah pekerja tambang dan penahanan yang dilakukan oleh polisi dianggap hanya tebang pilih dan belum menyasar pada pemilik modal atau pemilik tambang. Saya kepengen cepat bebas karena suami saya kan tulang punggung keluarga ya. Ya gimana, minta keadilan lah supaya suami saya sama teman-temannya bisa bebas. Suami saya itu ronda ya, jaga rumah. Saya kalau di sana itu jaga rumah kalau malam. Paling kalau disuruh beli makan buat anak-anaknya gitu. Rumahnya siapa? Rumahnya bosnya. Oh, enggak kerja sebagai penambang, apa pengolah tambang itu? Enggak. Sama sekali nggak kerja di tambang berarti? Enggak. Menurut kami itu suatu hal yang tidak tepat karena dia adalah sebagai buruh. Kemudian dia hanya menjalankan tugas perintah dari pemilik lahan dan orang yang menambang tersebut. Oleh karenanya kepada Bapak Presiden untuk membebaskan 3 buruh ini yang hanya sebagai buruh serabutan harian mendapatkan hasil dari pekerjaan tersebut. Sementara pihak polisian menegaskan bahwa penetapan ketiga warga sebagai tersangka telah melalui proses hukum yang benar dan memiliki 2 alat bukti yang cukup. Kenapa yang ditahan tidak si pengelola atau pemilik lahan seperti itu katanya? Oke, terima kasih. Memang kita melakukan penahanan terhadap 3 tersangka ini karena berdasarkan 2 alat bukti sudah kita dapat, sehingga terhadap pelaku ini, ketiga tersangka ini kita lakukan penahanan. Lokasi tambang ilegal tempat 3 tersangka dimaksud berada di Desa Pancurendang, Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2023, tambang ini sempat mengalami banjir dan mengakibatkan 8 pekerja dinyatakan hilang. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Buntut kasus perundungan di salah satu pesantren di Wonogiri, Polres Wonogiri meminta pihak Ponpes di Desa Manjung memasang kamera pengawas atau CCTV di kamar para santri. Ini guna mengantisipasi terulangnya kasus bullying yang mengakibatkan 1 santri asal Karanganyar meninggal dunia. Lagi-lagi perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah meninggalkan duka mendalam. Salah satunya yang terjadi di pondok pesantren di Desa Manjung, Wonogiri. Apalagi korban akhirnya meninggal dunia. Polres Wonogiri masih terus mendalami kasus ini dan berharap pihak Ponpes membantu mengurangi peristiwa serupa dengan memasang kamera CCTV di kamar santri. Pasalnya, kamar santri masih minim pengawasan hingga tindakan bullying atau kekerasan terhadap santri sering terjadi di kamar. Pemeriksaan ternyata titik-titik rawan bukan justru di tempat-tempat kelas, di tempat-tempat dan lainnya, justru di kamar santri terjadi tindakan bullying. Selama ini kan kita malah takut untuk memasang kamera CCTV di kamar-kamar santri karena alasan privasi dan lain-lain. Tapi rekan-rekan, tempat itulah yang menjadi sarana antar santri melakukan bullying. Jadi, moga-moga tindakan saya bisa diterima oleh masyarakat memasang CCTV di kamar-kamar. Dari hasil penyelidikan, total 4 santri telah ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan. Semua pelaku masih berusia di bawah umur. Polisi juga telah melakukan rekonstruksi kejadian dan belum menemukan adanya fakta baru. Karena sebagai pelaku sebanyak 4 orang, 2 diantaranya berumur 14 tahun, kemudian 1
pelaku lagi, anak sebagai pelaku berumur 11 tahun lebih beberapa bulan, kemudian 9 tahun. Nah, tentunya kami sampai saat ini juga terus intensif melakukan pemeriksaan terhadap pondok pesantren tersebut. 15 Desember lalu, MMA, santri asal Karanganyar, menjadi korban perundungan kakak kelasnya. Polisi telah melakukan ekshumasi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Heri Prasio melaporkan dari Wonogiri. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Tengah menemukan 1.859 potensi pelanggaran penyiaran selama tahun 2025. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun 2024. Kultur tertentu yang paling laku itu jamu-jamu dadi gitu ya. Hasil pemantauan isi siaran radio dan televisi di Jawa Tengah selama tahun 2025 ditemukan pelanggaran di televisi sebanyak 1.031 kasus dan radio 823 kasus. Konten bermuatan kekerasan masih mendominasi. Jumlahnya mencapai 507 kasus. Disusul siaran iklan 466 kasus dan perlindungan anak 334 kasus. Lembaga penyiaran menerima teguran ringan hingga keras dan diminta tidak mengulangi lagi siaran yang melanggar. Sedangkan yang membandel dipastikan akan diberikan sanksi berat sehingga menghentikan siaran. Dugaan potensi pelanggaran yang hasil dari temuan tim KPID Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 itu ada total 1.859 potensi pelanggaran. Jadi potensi pelanggaran ini tidak sepenuhnya melanggar karena itu adalah potensi. Biasanya nanti kita lakukan kajian sampai dengan ke tahap berikutnya pemanggilan dan seterusnya. Dari sekian banyak itu terbagi menjadi dua jenis. Yang untuk televisi ada 1.031 temuan, untuk radio ada 828 temuan.